Costco. Kalian bersama saya Safa, seorang istri, ibu, dan saya juga kerja di luar rumah. Dan hari ini kita mau ke Costco belanja dan beli, nggak tahu mau beli apa sih, suami saya yang mau beli barang ke sana. Dia ada di luar untuk shopping di Costco. Kind of. Alright. Hari ini kalian akan saya ajak berbongkar-bongkar belanjaan sedikit ya. Dan kali ini belanjaannya adalah lain daripada yang lain. Biasanya saya belanja di Aldi ya. Dan hari ini saya sama suami dan Johan pergi ke Costco. Dan kita perbarui membership kita ya. Karena kita sudah lama tidak ke Costco. Dan saya sengaja cancel membership kita karena saya belanja terlalu banyak di Costco ya, dan karena banyaknya kan dalam box gitu, jadi banyak-banyak kan, kita orang bertiga kita tidak memerlukan barang-barang dari Costco terlalu banyak, jadi mubazir gitu, dan akhirnya saya cancel membership kita setelah 1 tahun lebih ya. Dan hari ini kita putuskan untuk mendapatkan membership lagi. Anyway, belanja hari ini banyak banget. Belanjaannya tadi sampai habis berapa ya? $116 guys. Ini nggak tahu kalau dirupiahkan mungkin 1,5 juta rupiah, 1,5 juta mungkin ya. Jadi ya kita mulai yuk. Kalau kalian tertarik dengan belanjaan saya, kita mulai. Ayo kita buka belanjaannya. Saya beli organic apple. Tadi Johan udah makan satu di mobil ya. Ini organic apelnya tadi sekitar $6 ya, satu bag ini. Isinya nggak tahu, kurang tahu berapa ya. Isinya 1, 2, 3, 6, isinya 9 ya, 9. Dan saya beli buah plum. Ini tadi buah plumnya sekitar $7 ya. Ini $7, isinya nggak tahu berapa, banyak banget ya ini $7. Saya nggak tahu ini manis apa enggak, nanti saya kasih kalian tahu ya. Tapi gede-gede banget ya, nggak yang warna kehitaman gitu ya, keunguan maksudnya, ini yang merah. Anyway, kita lanjut lagi dan saya beli strawberries ini sekitar $6 ya, satu kotak begini. Kalau saya belanja di Aldi biasanya $2,5 ini, jadi mungkin $4 lah di Aldi atau $5, jadi lebih murah di Aldi menurut saya sih. Terus saya beli organic kacang buncis, ini tadi $6 ya, organic kacang buncis. Dan saya beli organic jamur organik, ini nggak tahu tadi $5 ya. Ini belanjaan banyak banget. Terus saya beli organic butter, ini saya lupa sekitar $6 atau $7 tadi ya. Ini isinya berapa sticks ya, 4 sticks, jadi genap 8 stick ya. Dan saya juga beli telur organik. Ini telur organik $6, isinya 24, berarti 2 losing ya, orang Jawa bilangnya losings atau dozens, kalau bahasa Inggrisnya 2 dozens of eggs. Jadi saya pakai kardus, nggak pakai plastik ya. Terus ada lagi ya guys, beras ini, beras organik. Beras organiknya berapa ya tadi? Beras $14.50 ya. Organic rice, Masuri rice, kayaknya seperti basmati gitu ya kalau nggak salah. Nanti kalau sudah makan baru tahu ya. Biasanya saya lebih suka yang kayak Thai jasmine rice gitu, pulen gitu ya. Kalau makan itu memuaskan, banyak kalorinya tapi enak banget gitu. Kalau basmati rice enak itu dipakai untuk biryani gitu, biryani baru enak gitu. Untuk makan biasa menurut saya basmati rice itu kurang nampol, kurang apa ya, nggak kurang apa ya, kurang kekenyangan gitu, nggak tahu apa ya, lain lah ya pokoknya.
Oke guys, ada satu box lagi ya, jangan kemana-mana. Tada! Satu box lagi. Ini organic seaweed, snack kesukaan Johan. Ini kurang tahu tadi seaweednya berapa ya guys. Seaweednya tadi adalah berapa ya? $9.50. Dan saya beli tomat. Ini tomat yang berwarna-warni. Tomatnya ini berapa ya tadi? Tomatoes. Orang Amerika bilang tomatoes, orang Australia dan orang British bilang tomatoes. Oh, kok nggak itu ya? Oh, $6.50. Oke, terus saya beli mangga. Mangganya ini $7. Ada 6 biji, berarti satu biji itu $1 lebih sedikit ya. Ini mangonya tadi organic ya, organic mango. Ini dari mana ya? Dari produk dari Meksiko kalau nggak salah. Oh bukan guys, ini oh ya, ini dari Meksiko. Kalian lihat nggak tuh? Produk of Mexico. Jadi mango ini adalah dari Meksiko ya. Ini bukan mangga mana lagi ya, jadi mangganya mangga kecil. Terus saya beli brokoli, organik brokoli yang sudah dicuci dan sudah dipotong-potong. Jadi ini siap untuk dimasak. Brokolinya tadi berapa ya guys ya? Brokolinya adalah $7. Ini $7 ya, nggak tahu berapa kepala ya, karena udah dipotong-potong dan siap makan ya. Oh my goodness, makannya bertumpuk. Ini buah-buah, sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini yogurt, organic yogurt untuk Johan snack bawa ke sekolah ya. Ini dia udah makan satu tadi. Ini tadi $7 ya. Dan satu lagi organic jagung organik, bisa dibikin untuk bakwan jagung dan bisa direbus untuk makan biasa. Anyway, ini saja belanjaan hari ini, banyak sekali. Begitulah guys, meskipun ini nggak tahu ya berapa lamanya, mungkin seminggu lebih ya, hampir seminggu atau ya hampir 2 minggu lah kalau nggak salah. Ini baru habis ya, karena brokoli dan sayur-sayurannya gitu. Terus kita tadi mau beli sesuatu di Costco untuk peralatan kantor suami, tetapi karena kita tidak menemukan di sana, mungkin akan kita belanja ke Home Depot atau di toko lainnya. Itu tadi adalah salah satu motivasi kenapa kita ke Costco ya, bukan untuk beli belanjaan. Nah, karena kita mendapatkan membership lagi ya, kenapa enggak kita belanja barang-barang organik di situ. Di situ banyak seleksinya untuk sayur-sayuran organik, dan dibandingkan dengan toko-toko yang lain. Aldi sih ada, tapi nggak sebanyak yang di Costco ya. Costco kan toko besar, jadi Costco itu bisa memberikan banyak pilihan untuk fresh produce atau sayur-sayuran. Dengan kalian berapa harga beras di sini ya? Harga beras ini nasi Missouri rice ini organik ya. Harganya $14.49, dan saya mau tunjukkan bagaimana keadaan berasnya ya. Ini dia udah saya taruh dalam kontainer berasnya. Ini kita hitung per kilonya ya, berapa ini organik. Ini berasnya kecil-kecil, mungil-mungil ya, nggak seperti yang beras Thailand itu yang pulen itu. Saya belum masak ya, nanti kalau lain kali kalau udah saya masak saya kasih kalian tahu bagaimana hasilnya. Nah, berasnya kecil begini guys. Tuh. Beras Missouri, saya kurang paham ini beras apa. Ini saya mau kasih tunjuk kalian aja. Dan kalau sekarang dolarnya $1 sekitar 14.000 ya. Saya harus pakai kalkulator, nanti saya hitung untuk kalian. Sekedar mau share dengan kalian aja ya. Ini hitungan kasarnya guys. Jadi kalau di kurs
kok bahasa Indonesianya apa sih ya? Ini kalau $1 itu 14.000 dan harga nasinya itu rice-nya atau nasi atau beras ya, beras $14.50 dan di total itu 9 kilo karena kemarin satu bag itu ada 9 kilo jadi 203.000. Terus kalau dibagi dengan 9 berarti per kilo adalah 22.500-an lah begitu ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, beginilah harga beras di sini. Ini beras organik dan asalnya adalah dari India ya, kayaknya ditanamnya di India ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Ya begitu aja lah guys. Grocery haul-nya kali ini bukannya mau pamer ya, ini cuma mau kasih kalian perbandingan harga belanjaan di sini dan harga belanja di Indonesia, mungkin di Malaysia atau mungkin di Eropa dan mungkin juga di Taiwan atau di Hong Kong. Mungkin harga belanjaan itu rata-rata hampir sama ya. Mungkin dikira karena di sini belanjaan mahal berarti apa ya? Pendapatan pun banyak, kita belanjanya pun juga mahal. Maksudnya ongkos kehidupan pun mahal juga. Jadi di mana itu sawang sinawang ya. Ini mungkin belanjaan saya agak sedikit mahal karena ini organik, karena pilihan saya adalah untuk membeli kebanyakan yang lebih organik karena kita yang mau sehat ya. Saya tidak membeli banyak daging. Kalian notice ya atau perhatikan, saya jarang beli daging merah karena saya dan suami saya tidak suka memakan daging karena bukan karena kita sok righteous atau sok paling baik gak mau daging, bukan. Kita masih akan makan, ini masalah kesehatan, bukan karena saya tidak mau makan daging urusan untuk merasa lebih baik daripada orang lain, itu bukan, karena saya mau lebih sehat ya. Anyway, jadi kalau kalian tuh membandingkan harga belanjaan dan pendapatan seseorang, itu tidak bisa dibandingkan guys. Karena apa? Kalau hidup di Amerika gajinya besar, seandainya kalian kerja di McDonald ya, di McDonald itu gajinya mungkin sekitar $10, $12 per jam. Itu mungkin kelihatannya banyak ya kalau dilihat dari Indonesia, tetapi kalau di sini tuh nggak banyak juga sih. Karena apa? Ongkos kehidupan di sini juga mahal juga. Dan seperti saya mungkin ini belanjaan mahal karena gaji saya oke, tapi juga pengeluaran saya juga banyak juga. Bukan di dalam pengeluaran maksud saya suka membeli barang-barang yang mahal atau beli barang-barang yang branded. Saya orangnya simple, saya lebih suka membeli baju-baju yang masih bagus tapi dari second hand gitu, yang kualitinya bagus banget. Saya itu lebih suka daripada beli barang-barang yang mahal dari department store yang mahal-mahal itu. Saya jarang sekali beli barang-barang yang gitu. Jadi itu bukan prioritas saya untuk membeli barang yang branded, itu bukan prioritas saya. Mungkin kalian lihat di Instagram, banyak orang-orang yang di luar negeri itu yang dari Indonesia atau yang udah tinggal di luar negeri, hidupnya mewah-mewah. Itu mungkin lain ya, saya tidak terlalu mewah. Dan saya udah sering kirim pesan untuk kalian, jangan membandingkan kehidupan kalian dengan orang lain. Apa yang kalian punya itu terimalah dengan ikhlas. Masih berusaha untuk memperbaiki kehidupan, bukan berarti kita tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Tetapi kalau kita terima dengan ikhlas apa yang diberikan Tuhan, dan kita berusaha untuk always lebih baik, itu akan memberikan kita lebih kebahagiaan tersendiri, maksudnya ya. Tidak merasa melihat orang lain itu lebih, itu lebih, dia itu lebih, itu tidak begitu, karena itu akan membuat hati kalian kurang bahagia dan akan menstreskan diri sendiri. Oke, saya mau share dengan kalian sedikit ya. Ini hal sedih sih, tapi cuman untuk pembelajaran dengan kalian. Di komunitas saya di sini, di kota saya, di Surat Kabar kemarin ada berita duka seseorang ibu yang umurnya seumuran saya ya, 30-an gitu ya, punya anak, punya suami, kelihatan keluarganya keluarga very good keluarga gitu, keluarga baik-baik gitu.
suaminya orang baik-baik, suaminya anaknya juga baik-baik, dan dia seorang baik-baik, dia seorang juru rawat sepertinya ya. Dan kita nggak tahu apa ya yang disusahkan orang tersebut. Nah, ibu ini dia mengambil hidupnya sendiri, alias putus asa dan membunuh diri sendiri. Itu kan kita nggak tahu apa yang dia alami ya, kenapa sampai sesuntuk itu, sampai berputus asa. Pesan saya untuk kalian semuanya, ibu-ibu, adik-adik di sana, kalau kalian punya masalah ya, hidup itu nggak ada yang sempurna ya guys ya, hidup nggak ada yang sempurna. Tetapi pesan saya adalah kalau kalian punya permasalahan, jangan berputus asa. Karena apa? Setiap masalah kalian itu bisa menghadapi berbeda. Kalian putus asa atau kalian berusaha untuk mencari bantuan dari orang lain, biar kalian itu bisa memecahkan masalah. Jadi putus asa itu tidak akan memecahkan masalah. Sedangkan berusaha untuk mencari bantuan dan juga memiliki iman atau memiliki faith ya, itu akan membantu kalian untuk menguatkan diri sendiri. Dan juga jangan lupa kalau di dalam hidup kita harus ada tujuan. Kalau kita tidak mempunyai tujuan dalam hidup, maksudnya tujuan kayak dream ya, vision atau visi atau misi atau tujuan dalam hidup. Kalau kita tidak mempunyai tujuan, hidup kita akan terombang-ambing atau tidak ada kalau bahasa Inggrisnya anchor, tidak ada nelayan. Ini mengingatkan saya lagunya kayak Nika Ardila waktu kecil dulu ya, lagu yang terombang-ambing oleh angin atau ombak. Jadi kita harus punya tujuan atau yang membuat kita untuk melihat ke depan, dan kita punya iman atau faith itu untuk meng-anchor kita atau pegangan untuk kekuatan ya, kekuatan. Anchor itu untuk kekuatan, dan itu akan membantu kita. Oke, kalian semuanya, ini Kak Sas ngomong apa sih? Unen-unennya segini aja dulu ya guys ya. I will talk to you the next time. I hope you enjoy seeing ini vlog saya, buah-buahan saya. Dan ini plannya ya, saya nggak tahu ini mau share sama kalian apa enggak. Rasanya saya harus cuci dulu sebelum makan. Anyway, take care. I'll see you the next vlog. Bye bye. God bless you. Bye.